Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film, atau lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, yang berjudul Resident Evil, yang akan segera saya mulai pembahasan di episode 3 dan 4. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka, agar mengerti alur cerita dalam film ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut dengan melanjutkan keterangan Jade di tahun 2036, yang dimana ia tengah bersembunyi di saat pihak Umbrella sudah berada di sana untuk menangkapnya. Hingga di tengah kekacauan yang terjadi, ia sempat menolong seorang anak kecil yang terjebak di situasi itu, dan bergegas bersembunyi di dalam box muatan agar terlepas dari pandangan Umbrella. Hingga tatkala situasi mulai mereda, Jade yang tengah bersembunyi dikejutkan dengan sepasang suami istri yang rupa-rupanya mereka adalah orang tua dari si anak tersebut. Kembali ke area tahun 2022, Jade yang baru pulang sekolah segera bergegas untuk memastikan keadaan Billy sang adik, yang kini terlihat mulai mengalami perubahan signifikan. Hingga di waktu yang sama, sang ayah kini turut pulang untuk memeriksa keadaan Billy. Namun langsung dialihkan Jade agar tidak menghampiri Billy di situasi sekarang. Oleh karena itu, sang ayah mengerti lantas menghampiri sebuah lab untuk memeriksa seekor tikus yang sudah ia berikan sampel darah Billy. Namun sial, tikus itu telah kabur sendiri, dengan sebuah tanda bahwa tikus tersebut telah melakukan pemberontakan. Dalam antara lain, virus yang hidup dalam tubuh Billy sudah berkembang. Jadi, mau tak mau, Wes kini memeriksa beberapa lagi waktu yang tersisa untuk Billy. Keesokan harinya, terlihat Billy yang tampak jenuh tanpa mengetahui apa yang ia alami, lantas bersiap-siap untuk sekolah. Namun ketika di kamar mandi, ia mengalami pusing kembali. Namun ia yang memaksa karena jenuh, membuat sang ayah yang tak tega lantas mengizinkan ia untuk sekolah. Dengan syarat, ia harus melaporkan setiap kondisinya pada sang ayah. Setibanya di area sekolah, di sana Jade pun memperkenalkan Billy terhadap Simon. Sehingga Billy yang mengerti pada kehadirannya pun lantas pergi meninggalkan mereka berdua. Sekepergian Billy, mereka pun membahas mengenai hal yang mereka cari sebelumnya, mengenai Umbrella. Dan Jade yang tampak begitu penasaran lantas meminta Simon untuk terus masuk ke dalam situs Umbrella, guna memantau perkembangan apa yang akan terjadi. Tepatnya di area Umbrella, Dr. Wesker yang tengah melakukan rapat bersama Evelyn untuk membahas sebuah obat yang mereka kembangkan bernama Joy. Di sana, Evelyn menjelaskan pada para donatur jika Joy vitamin yang ia kelola akan mengalahkan perusahaan besar seperti Google. Namun dari anggapan semua itu, Wesker pun buka suara bahwa Joy atau obat yang saat ini mereka kembangkan memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Serta ia juga mengatakan apabila seseorang mengalami overdosis atau menggunakan produk Joy berlebihan, maka orang itu pun akan berubah menjadi ganas seperti tikus hasil eksperimennya. Akan tetapi, Evelyn yang tidak ingin para donatur pergi akibat dari penjelasan Wes, lantas berasumsi jika efek samping yang terjadi akan mereka teliti lebih jauh, sehingga perusahaan mereka nantinya akan menjadi perusahaan paling ternama di dunia. Akibat dari Evelyn yang pintar dalam hal berbicara, membuat Wesker yang tadinya ingin menghentikan terpaksa harus melanjutkan kembali. Kembali pada Jade dan Billy yang kini tengah mendapatkan sebuah pembelajaran. Yang tak lama, Billy mengalami kembali pusing. Hal itu membuat Billy segera pergi ke toilet. Di sana, ia dibuat tak kuasa ketika ia kembali berhalusinasi pada tubuhnya yang telah berubah menjadi zombie dan membuat ia tampak depresi. Hingga ketika di area luar, sebuah hal mengejutkan kini diketahui Jade, jikalau Simon adalah anak sematawayang dari Evelyn, yaitu petinggi dari Umbrella. Sesampainya di rumah, Jade lalu menanyakan pada adiknya Billy apa yang telah terjadi, di mana Billy pun berasumsi jika ia telah merasakan sebuah perubahan yang tidak terkendali pada tubuhnya. Dan di saat ia menusukkan sebuah benda tajam, ia tidak mengalami kesakitan. Kemudian latar pun beralih ke kota Meksiko. Terlihat Rubio yang telah dipecat dari reporter televisi akibat meliput berita tentang Umbrella. Setelah berhenti bekerja, Rubio hendak membalas dendam dengan mengungkap kejahatan Umbrella yang telah melakukan sebuah tindakan ilegal.
di mana dia mendatangi wanita yang mana suaminya telah menjadi korban eksperimen ilegal oleh perusahaan Umbrella itu. Yang mana setelah berbincang dengan wanita itu, Rubio jadi tahu bahwa dahulu perusahaan Umbrella telah mengalami kegagalan yang membuat kota Rakon dahulu menjadi kota zombie, di mana perusahaan Umbrella yang tidak bisa mengambil alih kembali memutuskan untuk meledakkan kota tersebut. Namun Umbrella yang kuat dalam hal uang dan juga pintar dalam hal media tampaknya berhasil memasukkan informasi bahwa kota Raccoon City di masa lalu hancur akibat dari kebocoran gas. Mencionaste un sarpullido. Haciendo una prueba. Mienten. Kembali pada Wesker serta beberapa ilmuwan lain yang tengah mengembangkan antivirus dari obat yang dibuat Evelyn. Hal itu juga ia kembangkan guna membuat Billy sembuh. Namun sayangnya hasilnya pun menunjukkan sebuah kegagalan. Hal itu membuat Dr. Wesker yang melihatnya pun tampak emosi. Selang menenangkan sang adik yang sedang dalam rasa ketakutan yang begitu besar dan juga menjelaskan mengenai apa yang ia tahu, apa yang Billy alami dari pria di internet. Jed yang kini mendapatkan undangan dari Simon untuk datang ke pesta, mengajak Billy untuk pergi, dengan asumsi bahwa itu momen terakhir Billy, sebelum ia berubah menjadi apa yang Jed katakan. Also, fake boobs. But Sesampainya di area pesta, Billy yang ingin bersenang-senang di dalam rasa keputusasaannya pun mencoba meminjam skateboard milik Simon. Namun dalam aksi tersebut, Billy dibuat kecewa karena Jade yang diharapkan menonton aksinya pun malah mengobrol dengan Simon. Di sisi lain, Rubio yang ingin menemui Jade setelah menghubungi sebelumnya berusaha menyamar. Akan tetapi, pekerja Umbrella yang masih ingat dengan Rubio pun berusaha menangkap Rubio yang kini melakukan sebuah gerak-gerik yang mencurigakan. Sementara Wes yang mendapati anaknya tidak ada di rumah dibuat panik karena ia hendak menyuntikkan sesuatu pada anaknya agar menghentikan infeksi. Hal itu membuat ia yang takut anaknya dalam bahaya lantas berusaha mencarinya. Di tengah rasa kecewa pada Jade yang tidak mementingkan dirinya, Billy yang sadar hidupnya tidak akan lama lagi hanya bisa ikhlas menghadapi takdir. on some dick. That's what you're doing. Namun beberapa saat kemudian, Rubio yang memasuki sebuah pesta tampaknya membuat mereka semua panik akibat menganggap ia adalah polisi. Sementara Jade yang mendengar suara Rubio lantas bergegas mengajak Billy untuk bersembunyi. Di mana di saat Rubio menanyakan siapakah yang telah mendapatkan gigitan, membuat Billy yang penasaran lantas menghampiri dengan menanyakan apa yang sebenarnya akan terjadi pada seseorang yang telah digigit. Maka dari itu, Rubio menjelaskan bahwa virus itu akan menginfeksi otak dan mengambil alih tubuh manusia menjadi tampak gila. Dan di sini dia juga ingin bertemu dengan Dr. Wesker, selaku ayah dari mereka, karena Dr. Wesker dulunya itu telah tewas akibat sebuah infeksi. Namun ia mampu bertahan dengan vaksin sementara sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah mendengar penjelasan Rubio, Jade dan Billy pun melarikan diri. Sampai akhirnya Rubio pun tertangkap oleh pasukan Umbrella. Right here, asshole. Has it? One of your test animals. She disappeared. If I had to guess, read your blog. Dan Billy pun merasa aneh karena ia tidak kunjung berubah seperti yang telah diceritakan, meski telah melewati batas waktu infeksi, yaitu selama 3 hari. Hal itu tak luput dari pandangan Wes yang panik pada Billy, yang kini terus berusaha mencarinya. I mean, probably. Kembali ke area tahun 2036, melanjutkan ketegangan Jade dan Pasutri yang sedang bersembunyi, di mana mereka yang tahu ada jalan keluar lain untuk ke kota College dengan sebuah ekspedisi berbeda. Lantas kini berusaha mendatangi, di mana Jade dan seorang pria bernama Mark mulai menyerahkan semua barang-barang yang mereka punya terhadap pria guna mendapatkan sebuah tiket agar bisa diterima oleh penyerundung yang akan membawanya menuju wilayah Prancis. Setelah dirasa sepakat, pada akhirnya mereka mulai diantarkan menggunakan sebuah mobil beriringan.
Dan ketika sedang dalam perjalanan, seorang pemandu meminta semua orang diam. Karena saat ini mereka sedang berada di zona yang sangat berbahaya. Tempat di mana para monster-monster yang peka terhadap suara. Akan tetapi sial, di tengah mereka yang berusaha tak bersuara, seketika datang pasukan Umbrella, membuat situasi menegang. Tatkala mereka berteriak, tanpa tahu apa yang tengah mereka tahan. Hingga sial muncullah monster-monster zombie, dan langsung menyerang satu persatu pasukan Umbrella. Sehingga kesempatan itu pun digunakan Jade untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara Jade dan beberapa orang lainnya pun bergegas mencari pintu akses yang telah ditunjukkan oleh seorang pria pemandu. Namun tatkala dalam perjalanan melarikan diri dari pasukan Umbrella dan para monster, tiba-tiba dari anak Mark mengalami kesakitan, membuat Jade seketika tahu jika ia telah terinfeksi. Seketika menyuruh mereka untuk meninggalkan sang anak. Namun ketika berdebat singkat, tiba-tiba dikarenakan tidak ada jalan lain untuk mereka tempuh, Mark terpaksa keluar dengan niat menghadapi monster tersebut. Dan ia pun harus dibuat tewas. Namun Jade yang tidak pernah kehabisan akal untuk melawan, tampaknya berhasil menghabisi zombie laba-laba itu. Dikarenakan sang ibu dari sang anak yang terinfeksi tak mau melepaskan anaknya, membuat Jade yang tak punya pilihan memutuskan untuk pergi. Namun baru saja keluar dari terowongan itu, muncullah Baxter dan para pasukan Umbrella yang ingin menangkapnya. Namun belum sempat berbincang banyak, tiba-tiba saja muncul beberapa orang yang mana langsung menembak Baxter serta anak buah. Tak lupa juga mereka ikut menahan Jade. Setelah tiba di markas yang merupakan tempat kelompok anti-Umbrella bernama Brotherhood, di sana mereka dibuat kebingungan di mana mereka mengumpulkan orang-orang bertahan hidup serta mengumpulkan para zombie untuk dipekerjakan. Terlebih lagi kekejaman yang kelompok ini lakukan ketika mereka mencoba membunuh satu tahanan untuk dijadikan bahan makanan. Namun tanpa mereka duga di sana terdapat ratu zombie yang dapat mengendalikan zombie-zombie lainnya. Hal itu membuat Jade senang karena zombie itulah yang telah ia cari selama ini untuk bisa membuat sebuah perubahan. Merasa dalam bahaya karena akan dijadikan bahan makanan selanjutnya, Jade dan Baxter akhirnya berdamai serta bekerja sama untuk keluar dari penjara tersebut dengan begitu mudah. Maybe some spit will loosen it up. Tak lupa ia juga melepaskan anggotanya untuk membantu melawan kelompok tersebut serta para zombie-zombie. Dan kita pun disuguhkan dengan pertarungan pihak Umbrella dengan kelompok Brotherhood. Yang karena Baxter dibuat terpojok, seketika menekan beberapa tombol yang mana tanpa ia ketahui hal itu membuat zombie keluar dari penjara. Hal itu membuat Jade dan Baxter terpisah. Selang beberapa waktu setelah terpisah, Jade tampaknya berhasil menghabisi dan memenggal kepala dari si ratu zombie untuk dibawa ke tempat penelitian. Maka setelah melakukan hal yang cukup menguras keringat, hingga pada akhirnya ia pun kembali bertemu dengan Baxter, di mana mereka segera bergegas keluar dari sana melalui atap. Namun karena Baxter mempunyai tubuh yang gempal, hal itu membuat Jade tak kuat untuk mengangkatnya. Dan pada akhirnya Baxter harus menjadi santapan para zombie itu. Setelah berhasil keluar dari camp Brotherhood,
Jade harus dihadapkan dengan kenyataan sial kembali. Hingga film Resident Evil episode 3 dan 4 tahun perilisan 2022 pun kini selesai.